Semua orang tahu dasar-dasarnya. Belanjakan lebih sedikit dari yang Anda hasilkan. Hemat sedikit. Berinvestasilah sedikit. Tapi izinkan saya bertanya sesuatu. Jika aturan-aturan dasar itu saja sudah cukup, mengapa kebanyakan orang masih hidup pas-pasan? Inilah kebenarannya. 1% orang terkaya bermain dengan seperangkat aturan yang berbeda. Aturan yang tenang, aturan yang tidak terucapkan, aturan yang membangun kekayaan antar generasi sementara. Kita semua bekerja keras hanya untuk tetap bertahan. Hari ini, kami akan mengungkap aturan-aturan tersebut. Dalam video ini, kita akan membahas 5 aturan keuangan yang harus Anda ikuti. Tetapi tidak seorang pun membicarakannya. Ini bukanlah kiat, melainkan sistem, kebiasaan, pengungkit seumur hidup yang diam-diam membangun kekayaan, sementara orang lain terganggu, dan kami menjabarkannya dengan 3 gagasan inti, 2 mitos, dan 1 kerangka kerja ampuh yang dapat Anda terapkan hari ini. Mari kita mulai. Temui Tyrese. Pada tahun 2015, ia memperoleh $85.000 dengan bekerja di Atlanta. Pada tahun 2020, ia bebas utang, memiliki rumah dupleks, dan telah berinvestasi dalam jumlah 6 angka. Bagaimana? Dia mengikuti aturan-aturan yang kebanyakan orang tidak pernah dengar. Aturan yang ditertawakan oleh rekan-rekannya. Aturan yang tidak terasa seksi. Namun, sementara orang lain berfoya-foya dengan mobil baru, Tyrese justru melakukan peretasan di rumah. Saat teman-temannya mencoba mengatur waktu pasar saham, Tyrese memaksimalkan ROI-nya setiap bulan Januari. Saat ini, dia berada di jalur yang tepat untuk pensiun di usia 40-an. Tidak ada lotre, tidak ada keajaiban kripto, hanya struktur, disiplin, dan serangkaian aturan yang berbeda. Jadi, apa yang menghentikan Anda membangun seperti 1%? Jika Anda bosan dengan nasihat umum dan siap untuk strategi nyata, tuliskan kata kekayaan di komentar dan tekan tombol berlangganan. Sekarang, mari kita mulai dengan aturan keuangan pertama yang dipatuhi oleh 1% orang terkaya. Tetapi tidak ada seorang pun di TikTok yang berbicara tentang mengetahui arus kas. Anda seperti seorang CFO. Inilah kebenaran yang diabaikan kebanyakan orang. Orang kaya memperlakukan keuangan pribadi mereka seperti bisnis. Dan setiap bisnis yang sukses memiliki satu kesamaan, kejelasan arus kas. Jika Anda bertanya kepada seseorang tentang kekayaan bersihnya, mereka mungkin akan menebak. Tanyakan pendapatan bulanan mereka, kira-kira angkanya. Namun bila Anda bertanya pada orang kaya, mereka tahu jawabannya. Karena melacak arus kas bukan berarti terobsesi. Ini tentang menjadi strategis. Anda tidak dapat memperbaiki apa yang tidak Anda lacak. Dan uang kebanyakan orang bocor secara diam-diam. Langganan $7 di sini. Impuls Amazon membeli di sana. Sebelum Anda menyadarinya, $400 lenyap. Orang kaya mengelola laporan arus kas bulanan seperti jarum jam. Pendapatan, pengeluaran, pembayaran berulang. Tingkat tabungan, semuanya dicatat. Semuanya ditinjau, semuanya dioptimalkan. Mulailah dengan lembar kerja sederhana atau aplikasi seperti YAB, Monarch, atau Rakit Money. Namun jangan berhenti pada pelacakan, menganalisa. Tanyakan, apa yang bisa saya hilangkan? Apa yang bisa saya otomatisasi? Di mana saya bisa mengarahkan ini untuk membangun kekayaan? Mengetahui arus kas Anda tidak berarti berhemat. Itu berarti memiliki tujuan. Itu berarti menyelaraskan pengeluaran Anda dengan visi Anda. Dan inilah intinya. Ketika Anda menguasai arus kas, semua hal lainnya menjadi lebih mudah. Berinvestasi, menabung, bahkan meningkatkan gaya hidup. Karena sekarang Anda yang memegang kendali, bukan hanya bereaksi. 1% tidak mengada-ada. Mereka menjalankan uang mereka. Seperti CEO yang menjalankan perusahaan dengan kejelasan, ketepatan, dan disiplin. Jadi sebelum kita berbicara tentang investasi, utang, atau pembangunan kekayaan, kita harus memahami dasarnya dengan benar karena aturan nomor 1 itu sederhana. Anda tidak dapat menumbuhkan apa yang tidak dapat Anda ukur. Selanjutnya, aturan berikutnya akan mengubah cara Anda berpikir tentang menghasilkan uang secara keseluruhan. Sekarang, mari kita bahas tentang aturan keuangan berikutnya yang harus Anda ikuti. Bangun pendapatan seperti Anda membangun ekuitas.
Inilah kebenaran pahit yang dipahami orang kaya. Menukar waktu dengan uang membuat Anda tetap terbatas. Namun, membangun aliran pendapatan, itulah cara Anda keluar dari batasan. Kebanyakan orang diajarkan untuk mendapatkan pekerjaan, mendapatkan gaji, dan mengulang selama 40 tahun. Intinya, menyimpan uang bukanlah kelulusan. Menumbuhkannya adalah orang berpenghasilan tinggi dan investor cerdas memprioritaskan kepemilikan daripada penampilan. Anda tidak akan selalu melihat mereka mengendarai Tesla terbaru atau memamerkan perlengkapan desainer. Namun, gali lebih dalam dan Anda akan menemukan sesuatu yang lebih mengesankan. Saham, portofolio real estate, bisnis yang menghasilkan pendapatan. Mereka tidak hanya menghabiskan uang, mereka memposisikannya. Ingat, Anda tidak menabung untuk merasa aman. Anda menabung untuk meraih peluang. Jadi tanyakan pada diri Anda, berapa banyak uang Anda yang benar-benar bekerja untuk Anda? Karena aturan ketiga itu berani. Jangan menabung hanya untuk tidur nyenyak. Menabung untuk berinvestasi sehingga Anda dapat hidup dengan baik. Ngomong-ngomong, jika Anda menikmati video sejauh ini dan menginginkan lebih banyak topik seperti ini, komentari kata more agar saya tahu. Baiklah. Mari kita bahas tentang aturan keuangan berikutnya yang harus Anda ikuti. Tetapi tidak seorang pun berbicara tentang jaringan. Anda yang membangun kekayaan bersih Anda. Anda pernah mendengar pepatah, jaringan Anda adalah kekayaan bersih Anda. Namun, jujur saja, kebanyakan orang masih memperlakukan jaringan seperti kata kunci atau renungan. 1% teratas, mereka memperlakukannya seperti strategi. Orang kaya mengetahui sesuatu yang diabaikan oleh sisanya. Akses menciptakan percepatan, akses ke informasi, akses ke modal, akses ke peluang, dan tidak ada yang terjadi secara terpisah. Sebenarnya, lingkungan Anda memperluas atau membatasi Anda, dan jika Anda terus-menerus dikelilingi oleh orang-orang yang takut berinvestasi, hidup dari gaji ke gaji, atau mengejek tujuan keuangan Anda akhirnya akan menyusut agar sesuai. Namun, ketika Anda secara sengaja membangun lingkaran orang-orang yang berpikiran kaya, permainannya berubah. Anda mulai mendengar tentang kemitraan diam-diam, strategi pajak, transaksi pribadi, klub investasi. Anda mendengar orang mengatakan hal-hal seperti, uang saya menghasilkan lebih banyak uang kuartal ini daripada saya. Dan itu tidak terdengar gila, kedengarannya normal. Membangun jaringan Anda bukan hanya tentang LinkedIn atau membagikan kartu nama. Ini tentang komunitas. Bergabunglah dengan forum, hadiri pertemuan, berlangganan untuk buletin oleh investor serius. Berikan komentar yang bijaksana pada postingan sosial. Ciptakan nilai sebelum Anda memintanya. Dan inilah perubahan pola pikir. Jangan hanya mencari mentor, carilah rekan. Orang-orang yang selevel dengan Anda dengan semangat yang sama. Karena akuntabilitas ditambah ambisi bersama-sama dengan pertumbuhan majemuk. Kekayaan tidak tumbuh dalam ruang hampa. Kekayaan tumbuh dalam ekosistem. Aturannya seperti ini. Anda dapat bekerja keras dalam diam, tetapi Anda tumbuh dalam komunitas. Dan selanjutnya, aturan kelima menyatukan semuanya. Karena tidak peduli berapa banyak Anda menghasilkan. Ini adalah laporan laba rugi pribadi. Anda ketahui dari mana asalnya dan kemana perginya. Setiap dolar memiliki pekerjaan. Bangun aliran pendapatan yang tumbuh seperti ekuitas. Jangan hanya menghasilkan, bangun. Ciptakan sesuatu sekali yang membayar Anda selamanya. Aset adalah gaji baru. Simpan hanya sebagai jembatan untuk berinvestasi. Uang tunai yang menganggur adalah uang tunai yang kehilangan nilai. Ubah tabungan menjadi tentara. Kirim mereka untuk bekerja untuk Anda. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang berpikiran maju. Lingkungan Anda menentukan batas atas Anda. Masuklah ke ruangan yang tepat, dan pola pikir, kebiasaan, dan kekayaan bersih Anda akan meningkat untuk memenuhinya. Lindungi mesin dengan perlindungan hukum dan mental. Anda sedang tetapi tidak ada yang membicarakannya. Ini bukan teori, ini adalah blok bangunan yang digunakan. 1% teratas. Untuk membangun kekayaan yang bertahan lama, lacak setiap dolar seperti CFO. Ini adalah laporan laba rugi pribadi. Anda ketahui dari mana asalnya dan kemana perginya.
Setiap dolar memiliki pekerjaan. Bangun aliran pendapatan yang tumbuh seperti ekuitas. Jangan hanya menghasilkan, bangun. Ciptakan sesuatu sekali yang membayar Anda selamanya. Aset adalah gaji baru. Simpan hanya sebagai jembatan untuk berinvestasi. Uang tunai yang menganggur adalah uang tunai yang kehilangan nilai. Ubah tabungan menjadi tentara. Kirim mereka untuk bekerja untuk Anda. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang berpikiran maju. Lingkungan Anda menentukan batas atas Anda. Masuklah ke ruangan yang tepat, dan pola pikir, kebiasaan, dan kekayaan bersih Anda akan meningkat untuk memenuhinya. Lindungi mesin dengan perlindungan hukum dan mental. Anda sedang membangun mesin sekarang. Lindungi itu. Jaga aset Anda, pola pikir Anda, dan warisan Anda. Ini bukan tentang mengejar kesuksesan dalam semalam. Ini tentang memilih sistem daripada jalan pintas, disiplin daripada dopamin, jangka panjang daripada suka. Aturan mana yang paling cocok untuk Anda hari ini? Berikan di komentar dan mari kita membangun dengan lebih cerdas bersama. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, saya sangat menyarankan untuk menonton video saya berikutnya, yang merupakan pelengkap sempurna untuk yang satu ini. Jangan lupa untuk menyukai, berbagi, dan berlangganan saluran kami. Jangan ragu untuk meninggalkan komentar Anda di bawah. Saya menghargai dukungan Anda dan saya berharap dapat melihat Anda di video saya berikutnya. Sampai jumpa. Ingatlah, kekayaan tidak ditemukan, tetapi ditempa. Satu keputusan cerdas pada satu waktu. Sampai jumpa di video berikutnya.